Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Terima kasih udah klik video ini dan udah nonton video ini. Jangan lupa nonton sampai selesai. Kali ini kita tuh mau grocery shopping. Jadi kali ini kita mau belanja untuk keperluan kita seminggu ke depan. Yang pertama-tama pastinya kita tuh mau bawa keranjang dulu. Lalu yang pertama-tama kita lewati dulu yaitu bawang-bawangan. Jadi kalau aku masak di rumah yang bikin boros itu bawang putihnya teman-teman. Aku tuh jarang pakai bawang merah. Dan juga stok bawang merah di rumah tuh masih ada. Selain itu kita juga beli kentang untuk sayuran di karikatsu nanti. Selain itu bisa untuk cemilan anak aku juga. Kalau bumbu-bumbu yang lain seperti bawang bombay, jahe, lengkuas kayak gitu tuh di rumah aku tuh masih ada. Lalu kita itu mau membeli tahu. Di sini kita tuh lagi pilih-pilih tahu. Karena aku tuh suka tahu, apalagi buat sarapan direbus doang dan juga pakai telur rebus. Pakein kecap doang itu tuh bener-bener enak teman-teman, Masya Allah, sarapan sehat dan juga enak. Dan juga di sini aku tuh mau beli sosis, tapi sosisnya yang kecil aja karena untuk sekali-kali nih kalau misalkan sarapan aku tuh bikin nasi goreng. Atau juga kalau aku mau bikin sup jagung itu tuh biasanya aku tuh pakai wortel, jamur enoki dan juga sosis ini. Walaupun kuahnya tuh bening tapi beneran deh teman-teman enak banget. Kalau aku ya lagi hujan-hujan, aku tuh biasanya suka bikin sup itu. Dan yang terpenting adalah orang rumah juga semuanya suka. Buat kalian yang udah pernah nonton video aku, kalian pasti tahu setiap minggunya aku tuh pasti wajib banget beli wortel. Karena anak aku tuh tiap masak dia tuh pasti pakai wortel. Dia tuh seneng wortel. Selanjutnya aku beli jagung. Karena tadi kan aku udah bilang aku tuh mau bikin sup jagung. Jadi ini dia sih menu utamanya. Teman-teman kalian suka sama gak sih kayak aku kalau makan, kalau mau masak tuh bingung. Aduh mau masak apa ya gitu yang sekiranya bakal dimakan sama keluarga. Sebagai ibu rumah tangga aku juga selalu mikirin, aduh untuk besok makan apa, untuk besoknya lagi makan apa. Karena kadang kita tuh kan ada bosennya ya. Selain itu juga kalau pesan makanan online juga ya makanannya itu aja, jadi tetap bosen. Nah untuk sayur tadi aku tuh beli jamur enoki juga karena emang enak tuh kalau dipakein jamur enoki. Nah aku tuh lagi lihat pari rimbun teman-teman, enggak deng, ini catatannya apa aja yang mau aku beli. Supaya semuanya tuh bener-bener nggak ada yang kelewat. Nah selanjutnya aku tuh mau beli pakcoy. Di sini aku tuh mau pilih-pilih pakcoy. Aku tuh mau beli di sini sedikit aja karena paling yang makan tuh cuman aku doang. Direbusin pakai bawang putih dan juga kecap asin, minyak wijen, lalu saus tiram. Kayak gitu aja doang juga udah enak banget. Teman-teman kita tuh muter lagi karena aku tuh kelupaan kalau aku tuh mau beli biji wijen. Di rumah biji wijen udah habis dan juga jeruk lemon. Untuk jeruk lemon aku tuh di sini pilih yang termurce aja karena kan cuman untuk si ikan-ikanan, daging-dagingan dan juga ayam. Nah ini dia daging slice yang mau aku beli karena aku tuh mau barbekyuan. Jadi kalau untuk daging biasanya suami aku yang pilih. Karena kalau untuk daging slice dia tuh seneng yang banyak si lemaknya. Tapi emang bener sih teman-teman, kalau daging slice yang banyak lemaknya tuh juicy gitu, jadi lebih gurih juga. Dan yang bikin seneng di sini tuh porsinya bisa untuk sekali makan gitu. Soalnya di beberapa tempat biasanya dagingnya tuh suka yang setengah kilo apa 1 kilo. Dan itu tuh kebanyakan buat kita doang berdua. Kecuali kalau misalkan sedang ada acara atau untuk banyak orang sih nggak apa-apa banget ya porsinya besar. Tapi kalau buat berdua mah sayang banget. Nah di sini kita tuh salvok, kita nemuin stik ayam. Di sini unik banget, udah disediakan sayur, kentang dan juga bumbunya. Jadi kita tuh tinggal ngegrill daging gitu. Di sini juga tersedia beberapa jenis ikan frozen dan juga ini aku menemukan tobiko. Buat teman-teman yang nggak tahu biasanya tuh suka ada di atasan sushi gitu. Dan ini kita mau beli yogurt untuk anak aku karena anak aku tuh cuman minum yang merek ini. Selanjutnya kita tuh mau pilih-pilih telur. Dan suami aku tuh dia tuh anteng kalau disuruh milih telur kayak gini.
Padahal kan sebenarnya tuh udah ada yang di pack, tapi dia tuh lebih suka dan excited kalau milihin telurnya satu-satu kayak gini. Yang menurut dia tuh ukurannya pas dan juga bagus terlihat dari kulitnya. Apalagi aku tuh kan sering masaknya untuk direbus. Takutnya tiba-tiba si cangkangnya juga pecah kan, apa gimana. Selain itu, Pak Su tuh wajib banget makan telur. Kalaupun ada ayam, kalaupun ada makanan lainnya, Pak Su tuh masih tetap suka pengen pakai telur dadar. Selain itu, telur juga kan memudahkan kita para ibu-ibu, para bunda-bunda. Kalau bingung nih mau masak apa untuk sarapan yang gampang, pasti kita tuh pilihnya telur ataupun untuk nasi goreng. Itu kan paling praktis teman-teman. Selain itu juga kan telur sehat, mengandung protein. Jadi biasanya aku tuh kalau belanja telur emang agak banyak, karena aku tuh pengen cukup untuk 1 minggu dan gak kurang gitu teman-teman. Kalau kayak gini tuh kadang kepikiran suka pengen punya ayam petelur. Kayaknya seru banget gitu. Nah, setelah telurnya terkumpul, kita simpan aja dulu di keranjang. Nanti kita gabungkan dengan daging yang lain dan juga buah-buahan biar di kilonya barengan. Dan juga ini tuh yang wajib ada di rumah, yaitu kecap. Karena Pak Su tuh seneng kecap, tapi di sini kayaknya kita pilih botol yang kecil aja, karena yang kecil juga udah cukup kok kalau untuk semingguan ke depan. Nah, selanjutnya karena kita mau bikin katsu atau kari katsu, jadi kita mau ambil tepung roti. Aku suka sih tepung roti merek ini karena kemasannya kecil, jadi pas untuk sekali masak. Nah, untuk kari Jepangnya aku tuh pakai merek Sasa. Tadinya sih aku tuh iseng aja coba-coba dan ternyata beneran enak. Selain itu juga gampang kan, praktis. Cara memasaknya juga tinggal ditambahkan bawang bombay, wortel dan juga kentang. Nah, karena untuk bahan utama si katsu itu dada ayam, jadi kita tuh mau kiloin dulu dada ayamnya. Nah, di sini kita tuh pilih-pilih dada ayam yang masih fresh. Dan juga yang ukurannya sesuai sama yang kita mau. Sebenarnya menurut aku bikin katsu tuh gampang-gampang susah ya. Maksudnya bukan susah sih, lebih keribet. Tapi gimana lagi, Pak Su tuh suka banget sama kari katsu buatan aku. Dia tuh nggak begitu suka kalau beli. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Jadi bersyukur, alhamdulillah suami tuh suka masakanku. Nah, untuk anak aku tuh beli ikan salmon. Ya, mudah-mudahan aja anak aku tuh menjadi anak yang cerdas. Selain itu, salmon juga kan emang rasanya enak. Dan juga di sini tuh aku tuh lagi pilih-pilih ceker. Rencananya aku tuh mau bikin cekernya menjadi bumbu kuning. Anakku juga suka kalau cekernya dibikin bumbu kuning lalu digoreng gitu. Teman-teman, aku punya tips buat kalian. Kalau kalian mau si cekernya atau dagingnya empuk, biasanya aku tuh masak ini tuh di Magicom. Iya, beneran. Jadi aku tuh ngungkepnya di tempat untuk menanak nasi. Dan beneran deh teman-teman, enak dan juga praktis. Kita tuh nggak boros gas juga. Apalagi buat orang-orang yang senang buru-buru, nyetok ungkep ayam itu udah pasti satset dan juga enak. Terus yang nggak bikin ribet di sini tuh si ceker ayamnya tuh udah bersih, udah nggak ada kulitnya dan juga udah nggak ada kukunya. Tinggal kita cuci bersih, lalu tinggal dimasak. Nah, ini teman-teman daging-daging yang lain, siapa tahu kalian pengen tahu harganya. Karena aku tuh datang ke sininya tuh pagi-pagi pas supermarketnya buka. Jadi di sini tuh bahan-bahannya tuh masih bener-bener fresh, sengaja sih. Nah, karena Pak Su nggak makan ceker ayam, dia tuh geli kalau lihat ceker ayam, dia tuh makannya sayap. Dia tuh pilihin sendiri sayapnya karena kan dia yang mau makan. Karena aku tuh nggak mau ribet, jadi aku tuh ngungkepnya bakal disatuin sama ceker yang tadi. Dan juga paha ayam tuh aku belinya nggak banyak-banyak. Toh yang makannya juga cuman Pak Su aku sendiri. Selain itu, kadang-kadang kita tuh kalau bosen sama makanan rumah, kita tuh suka makan di luar atau enggak kita pesen makanan online. Karena tadi sudah beres tuh daging-dagingan dan juga sayuran,
Selanjutnya kita tuh mau beli anggur. Nah, kita tuh pilih-pilih di sini anggur yang bagus dan juga tentunya udah berwarna ungu nih supaya udah siap makan dan juga manis banget. Anggur ini tuh requestan anak aku karena dia tuh suka banget sama buah anggur. Selain anggur, anak aku tuh suka banget sama semangka. So, kali ini kita mau beli semangka. Kayaknya setiap kita belanja mingguan dan juga belanja bulanan, kita tuh selalu beli semangka. Ini tuh buah-buahan wajib yang harus ada di rumah. Di sini aku tuh pilih semangkanya yang gak begitu banyak bijinya. Selain semangka, biasanya buah-buahan potong yang aku beli yaitu melon. Karena melon kan rasanya plain ya, jadi tuh udah pasti anak aku dan Paksu juga suka. Nah, kalau ini aku tuh mau beli untuk aku untuk ngerujak, jadi satu aja juga cukup. Tapi di sini tuh aku pilih yang agak mateng, tapi juga nggak mentah-mentah banget. Ya bisa dibilang tuh mengkel. Atau kalau kata orang Sunda mah bilangnya gumading. Sebenarnya aku tuh punya pohon mangga teman-teman, tapi kan sekarang belum musim, makanya sekalinya ketemu kayak gini, aku tuh excited. Langsung kita kilo-kiloin si buah dan sayur yang tadi belum dikilo. Karena di kilonya barengan kayak gini, aku tuh tadi belum sempat hitung-hitung kira-kira berapa ya jumlahnya. Setelah belanjanya beres, kita tuh langsung ke kasir. Belanja mingguan kali ini tuh cukup lumayan banyak. Selain itu juga banyak susulan-susulan seperti Paksu tuh, dia tuh lagi pilih-pilih si milk bun yang dia pengen. Dan juga mau beli donat untuk anak aku. Sebenarnya sih itu nggak ada list belanjaan aku. Cuman yang gimana ya, kadang Paksu tuh kalap kalau ikut belanja kayak gini. Di sini mbak-mbak kasirnya lagi pisah-pisahin belanjaan yang kita beli. Kalau sayur sama sayur, buah sama buah, dan juga daging. Teman-teman, kalian bisa tebak nggak sih kira-kira ini tuh habis berapa? Kadang kalau udah di meja kasir kayak gini tuh deg-degannya ada banget. Padahal tadi tuh udah aku list beberapa belanjaan yang bakal aku beli. Tapi kalau lihat aduh yang kayaknya enak nih, kayaknya seger nih, udah pasti pengen di check out. Mudah-mudahan lancar terus rezeki Paksu, amin. Sekarang lanjut ke pembayaran. Jumlahnya yaitu 362.000. Kira-kira jumlahnya sesuai nggak sama yang kalian prediksi tadi? Jujur aja sebenarnya ini tuh over budget, tapi ya gimana lagi, nggak apa-apa lah. Beres belanja grocery tadi, aku tuh mau cari baju untuk anak aku. Sebenarnya aku tuh di sini tuh mau cari kardigan ataupun atasan yang lucu-lucu. Nah, ini tuh aku nemu atasan yang lucu, warnanya kuning gini, dan juga satu lagi warnanya hijau pastel. Dua-duanya tuh warna pastel dan gemes-gemes banget, crop tee tapi kemeja. Dan juga di sini aku liatin baju-baju gemes lainnya. Aku belum nemuin sih di sini kardigan. Tapi kita masih lihat-lihat lagi, siapa tahu kita nemuin. Ih teman-teman, lihat deh, aku tuh nemuin ini jaket yang gemes banget. Tapi aku tuh takut kalau anak aku nggak mau pakai. Nah, ini dia kardigannya. Tapi ternyata si kardigannya tuh ukurannya kecil banget. Ini tuh ukuran 1 dan paling besar tuh ukuran 3. Katanya sih 3 itu untuk 3 tahun. Tapi size anakku tuh walaupun 2 tahun dia tuh besar. Kayaknya ini nggak akan cukup deh. Emang sih teman-teman, kalau nyari baju anak cewek tuh gemes-gemes, si modelnya juga lucu-lucu, warnanya juga lebih bervariasi. Aku juga nemu lagi nih kardigan yang gemes, tapi seperti biasa paling besar tuh ukuran 3 kalau di merek ini. So aku tuh belum nemuin kardigan yang cocok buat anak aku. Di sini aku cuman lihat model-modelnya aja, tapi ya kan gimana ya, ukurannya juga nggak ada. Jadi akhirnya tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Awalnya aku mencari kardigan, akhirnya aku tuh malah mencari celana untuk anak aku. Tapi nggak apa-apa deh teman-teman, berhubung anak aku tuh udah habis celananya, dia tuh nggak punya celana jeans. Sedangkan celana jeans itu kan bisa dipakai kemana-mana, bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk nge-mall. Selain itu, celana jeans juga gampang untuk di mix and match dengan baju apapun itu. Di sini aku tuh lagi cari atasan berwarna biru, tapi aku tuh belum nemu yang cocok.
Menurut aku tuh kemeja yang tadi di awal aku liatin itu gemes banget, tapi ya gimana ya, aku tuh carinya warna biru dan ya nggak nemu. Nah ada ini warna biru tapi terlalu besar dan juga kayaknya kurang cocok kalau di anak aku. Jadi akhirnya aku mau check out si celananya, gemes banget kan, celana kulot kayak 3/4 gitu, dan ini tuh gemes banget. Apalagi nanti kalau udah dipakein sama anak aku. Nah itu dia teman-teman video grocery shopping dan juga belanja untuk keperluan anak aku. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa komen. Terima kasih ya.